Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustadz pada pelajaran matematika. Dan ini adalah merupakan kali ketiga kita belajar dengan cara online. Pertemuan kedua kemarin anak-anak sekalian, kita sudah menyimak atau mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel. Dan kita sudah paham bahwa tabel terdiri dari macam-macam tabel itu ada 3. Yang pertama adalah tabel baris kolom, kemudian tabel kontingensi, dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Untuk kali ini anak-anak kita akan berlatih ya. Setelah kemarin kita sudah menyimak video, hari ini kita akan berlatih. Anak-anak di sini sudah, tapi sebelumnya anak-anak jangan lupa berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Kemudian yang kedua, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Siapkan alat tulisnya dan buku paketnya serta buku latihannya. Kemudian anak-anak sekalian silahkan dibuka bukunya pada latihan 152 ya, halaman 152. Latihan yang berada di halaman 152. Baik, kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan nomor 1. Ya, ini latihan nomor 1. Kita akan mencoba menyelesaikan atau latihan-latihan yang berada di halaman 152. Baik, sudah persiapkan diri? Baik, langsung saja anak-anak. Di sini ada soal seperti ini yang sudah Ustadz tulis di papan tulis. Data nilai ulangan siswa kelas 5 sebagai berikut. Ya, perhatikan. Di sini datanya tercatat dalam bentuk acak, ya, masih dalam bentuk acak, belum diurutkan, ya, belum diurutkan, dan kita diperintahkan atau perintah soal ini adalah sajikan data yang masih acak ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik, Ustadz contohkan. Perhatikan. Yang pertama, ya, jawab ya. Jawab. Pertama kita tulis judulnya ya. Judulnya adalah data nilai ulangan siswa kelas 5. Perhatikan, data nilai ulangan siswa kelas 5. Setelah itu kita buat tabelnya. Ya, seperti itu ya. Saya harapkan supaya anak-anak menggunakan penggaris. Kemudian ya. Kemudian di sini kita beri judul kolom ya, nilai. Kemudian di sini adalah teli atau turus. Kemudian di sini adalah frekuensi. Baik. Kita lanjutkan. Setelah kita membuat tabel seperti ini, langsung kita masukkan nilai yang berada di atas. Kita perhatikan dulu di sini, kita lihat nilai mana yang paling kecil ya. Kita cari dari sini. Deretan ini 5 ya. Dari sini kita lihat dari deretan kedua, deret angka yang kedua, angka-angka yang kedua, 5 juga yang paling kecil. Ya, ternyata yang paling kecil adalah 5.
Baik, kita tulis 5 di sini. Kemudian kita perhatikan lagi deretan dari angka yang pertama hingga deretan yang ketiga. Angka-angka yang pertama deretannya sampai yang deretan yang ketiga. Kita lihat mana angka yang lebih besar. Nah, di sini ada 8, di sini ada 8, di sini ada 9, 9. Berarti yang paling besar adalah angka 9. Langsung saja kita tulis 5, 6. Tujuannya apa? Untuk mengetahui batas atas daripada nilai ini ya. 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Ya, sehingga kita bisa tahu berapa angka yang akan kita tulis, angka-angka apa saja yang akan kita tulis di sini. Atau untuk mengetahui batas bawahnya dan mengetahui batas atasnya. Jadi batas bawahnya adalah 5, paling rendah. Batas atasnya adalah 9. Paham anak-anak? Oke, kemudian setelah kita mengetahui batas atas dan batas bawah dan atasnya, kita langsung tally ya. Fungsi tally adalah agar supaya meminimalisir kesalahan kita di dalam mencatat data. Oke, perhatikan anak-anak. Kita lihat 5 ada berapa muncul ya, kita tally. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6 ya. 6. Oke, kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1 lagi. Berarti ada 7 ya. Nah, sampai di sini anak-anak sekalian, kita sudah mendapatkan data bahwa 5 itu muncul sebanyak 7 kali. Dalam artian frekuensi dari angka 5 adalah 7. Oke. Baik anak-anak, Ustadz contohkan 1 lagi. Nanti sisanya anak-anak silakan berlatih di rumah ya. Nanti latihannya bisa difoto dan dikirimkan kepada Ustadz. Oke, kemudian kita masuk ke 6. Perhatikan, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi frekuensinya adalah 12. Oke, anak-anak, untuk 7, 8, dan 9 silakan anak-anak lanjutkan ya. Di buku, karena yang belajar adalah anak-anak ya. Ustadz hanya membantu ya, mengarahkan anak-anak sekalian. Silakan anak ditulis di buku latihannya ya. Nanti boleh difoto dan dikirim ke Ustadz. Baik. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ke latihan nomor 2. Soalnya adalah panjang jari telunjuk siswa kelas 5 SD pintar tercatat sebagai berikut. Perintahnya sama, yakni kita memasukkan atau menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi data tunggal. Oke, seperti biasa kita tulis judulnya ya. Panjang jari telunjuk siswa kelas 5. Judulnya kita bisa ambil dari sini. Ya, tabel panjang jari telunjuk. Tabel
panjang jari telunjuk siswa dan seterusnya sampai kelas 5 ya. Kelas 5 SD Pintar. Kemudian di sini judul daripada kolom, ya ini adalah judul tabel, kemudian yang di bawah judul kolom, ini judul kolom, kolom ke bawah ya, kolom. Jadi di sini ada 3 kolom. Ya. Ada judulnya kita rubah tadi. Sekarang panjang jari telunjuk. Ya. Data ini masih dalam bentuk acak dan tujuannya kita adalah kita ingin masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi sama seperti tadi. Ustaz akan contohkan satu. Nanti anak-anak sekalian mencoba berlatih di rumah sisanya ya. Oke, sekarang kita harus tahu mana batas paling bawah. Batas paling bawah tadi sudah Ustaz sampaikan bahwa kita lihat di sini baris pertama angka ini, kemudian baris kedua, di mana angka yang paling kecil ya, data yang paling kecil. Ya. Kita perhatikan di sini ada 70. Oke, 70 ya. Kita baris kedua. 75, 70, masih 70 yang paling kecil. Oke, ternyata data yang paling kecil adalah 70. Oke. Kemudian kita cari data yang paling besar untuk menentukan batas atasnya. Perhatikan 90 ya. 90. Oke, 90 masih yang paling besar di baris ketiga. Ternyata data yang paling besar adalah 90. Kita sudah tahu batas atasnya adalah 90. Selanjutnya kita tulis angka-angka lain yang ada di sini. Ya, 70, 75 ya. Kemudian 80. Kemudian 85. Dan 90 ya, seperti itu caranya ya. Kemudian kita tally ya. Kita tally, perhatikan caranya di sini yang kita akan cari berapa frekuensi daripada 70 ini yang muncul, kita lihat di sini. 1 2 3 4 5 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi frekuensi daripada panjang jari telunjuk siswa kelas 5 SD Pintar ya. Untuk yang 70 ada 6. Oke. Mohon maaf, ini data ini ukurannya dalam bentuk milimeter ya. Ya, dalam bentuk milimeter seperti di buku anak-anak sekalian. Baik, untuk 75, 80, 85 mm, 90 mm. Ini adalah tugas anak-anak di rumah untuk melengkapinya ya. Silakan anak-anak lengkapi data ini dan nantinya bisa di foto sekaligus untuk dikirim kepada Ustadz. Baik. Baik anak-anak, untuk soal nomor 3. Seperti ini, Ratna dan Fatima mengukur panjang berbagai pita yang tercatat sebagai berikut dalam sentimeter ya. Ini adalah data yang masih dalam keadaan acak. Bisa anak-anak perhatikan di bukunya halaman 152, latihan nomor 3. Ya, perintahnya adalah kita diminta untuk sajikan data yang ada ini ke dalam tabel baris kolom. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ya, pada pertemuan yang lalu. Tabel baris kolom adalah, anak-anak sekalian, tabel baris kolom adalah
hanya menyajikan data sederhana, ya. Jadi hanya terdiri atas satu variabel saja. Di sini kita coba, jangan lupa anak-anak, judul dari tabel, ya, data panjang pita, ya. Data, jawabnya adalah data panjang pita. Afwan. Tabel data panjang pita. Panjang, oke, berbagai pita, ya. Berbagai pita. Kemudian kita buat tabelnya, ya, seperti ini. Kemudian karena di atas, ya, hanya satu variabel atau hanya satu data yang diambil, ya, ini ukuran data saja, maka di sini kita bisa wakili dengan nomor, ya, nomor pita atau nama pita bisa, nomor pita bisa, atau warna pita bisa, ya, karena warnanya tidak disertakan, jadi kita bisa menggunakan warna pita. Oke. Kemudian di sebelahnya adalah panjang pita, ya. Setelah kita membuat judul tabel, kemudian judul kolomnya, ya, kemudian kita tentukan batas yang paling bawah atau ukuran yang paling kecil dari data-data ini. Ya, di sini ada 14, ya, ukuran paling kecil. 14. Kemudian kita lihat yang paling tinggi adalah 19. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Baik anak-anak, sampai sini sekalian kita sudah, mohon maaf ini ada kesalahan, ya. Oke. Jadi kita bisa mewakili dengan di sini dengan nomor pita, ya. Oke, nomor warna boleh, nomor warna pita. Oke, bisa kita di sini ada 16, 14. Kita bisa tulis di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pita nomor 1 itu ada panjangnya 14 cm. Ya. Baik anak-anak, untuk soal nomor 3, Ustaz mohon maaf, Ustaz rubah judulnya, judul kolomnya. Jadi ini adalah macam-macam pita, karena dari soalnya juga tidak dijelaskan, ya, tidak dicatat warnanya. Jadi kita cukup memberikan judul macam-macam pita, kemudian kita wakili dengan angka 1 hingga 6, ya. Oke, di sini ada macam pita macam pita 1 itu ada ukurannya 14, ya. Kemudian macam pita yang kedua itu 15, ukurannya 16, selanjutnya kemudian 17, ya, ukurannya, kemudian 18, kemudian 19. Oke.
Jadi anak-anak, di sini di tabel kita ini, karena tabel baris kolom, ya, jadi tidak mencantumkan frekuensinya. Contohnya ini adalah pita warna 1, ya, contohnya seperti itu, atau pita 1 itu ukurannya 14, ya. Pita 1 ukurannya 14. Kemudian pita 2 ukurannya 15 dalam sentimeter, ya, dalam sentimeter. Kemudian pita 3 ukurannya adalah 16 cm dan seterusnya sampai 19 cm, dan datanya kita dapatkan dari sini. Nah, untuk frekuensinya kita tidak meletakkan di sini karena yang diminta adalah tabel baris kolom. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Ustadz hanya screen bukunya saja karena terlalu banyak tulisan dan memakan banyak waktu. Baik, untuk soal nomor 4, kita diperintahkan untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel kontingensi, yakni tabel yang memiliki 2 variabel atau lebih, ya. Tabel kontingensi, ya, tabel kontingensi. Baik, di sana kita akan membuat tabelnya seperti yang telah kita berlatih kemarin. Coba perhatikan, tabelnya sudah Ustadz sediakan di sini. Nah, ini ukuran kemeja, kemudian S, M, L, XL, double XL, dan jumlah. Kemudian jenis kelamin. Ya, data-datanya silakan anak-anak sekalian perhatikan soal nomor 4 di halaman 152. Sebanyak 5 orang karyawan wanita memakai kemeja ukuran S. Ya, di sini kita jenis kelaminnya kita bisa tulis wanita. Kemudian ini laki-laki. Ya. Sebanyak 5 orang karyawan wanita memakai kemeja ukuran S, ya. Oke, di sini 5 orang karyawan wanita, kemudian 11 orang karyawan wanita dan 7 orang 11 orang karyawan wanita dan 7 orang karyawan laki-laki memakai ukuran M. Oke, 11 wanita, 7 orang laki-laki memakai ukuran M. Kemudian 7 orang karyawan wanita dan 16 orang karyawan laki-laki memakai ukuran L, ya. 7 orang karyawan wanita dan 16 orang karyawan laki-laki memakai ukuran L. Kemudian 4 orang karyawan wanita memakai ukuran XL, ya. Dan 12 orang karyawan laki-laki memakai ukuran XL 12. Kemudian yang terakhir adalah 4 orang karyawan laki-laki memakai ukuran double XL. 4 orang karyawan laki-laki memakai ukuran double XL. Dan untuk wanita tidak ada, kita bisa kasih tanda strip seperti ini. Kemudian kita jumlahkan, ini ditambah jumlahnya adalah 27, kemudian 7, 16, 12, 4 adalah jumlahnya 39. Baik, anak-anak sekalian, sampai sini kita sudah menyelesaikan soal latihan kita di halaman 152.
soal nomor 4. Dan untuk selanjutnya, soal nomor 5 bisa anak-anak berlatih sendiri di rumah atau ya bisa berlatih di rumah dan dikirimkan lewat foto ke Ustadz. Demikian dari Ustadz, anak-anak sekalian. Mohon maaf jika ada yang keliru dari Ustadz, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan ulangan harian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.